Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya, Hua Xiang, Xia Yue, bagaimana? Apakah saudari junior Ruo Shen setuju untuk mempertimbangkan kembali? Tanya Long Chen Yi. Ketika Long Chen Yi melihat kedua pria itu, dia buru-buru melangkah maju untuk menanyai mereka. Pada saat yang sama, semua orang yang hadir di aula istana mengalihkan pandangan mereka juga kepada kedua pria itu. Namun, ketika dihadapkan dengan tatapan kerumunan yang dipenuhi dengan harapan dan keprihatinan yang mendalam, kedua pria itu tetap diam. Pada akhirnya, mereka tanpa daya menggelengkan kepala. "Apa, dia menolak?" seru Long Chen Yi. Setelah melihat adegan ini, mata Long Chen Yi tampak gusar. Mulutnya terbuka lebar, itu ketika dia mulai menunjukkan ekspresi terkejut. Jika itu hanya penolakan, maka itu akan baik-baik saja. Namun, saudari junior Ruo Shen telah bergabung dengan organisasi kekuatan cabang lainnya. Hua Xiang berkata dengan sangat tak berdaya. "Apa? Saudari junior Ruo Shen bergabung dengan organisasi kekuatan cabang lainnya, ini," seru Long Chen Yi lagi. Setelah mendengar kata-kata itu, wajah Long Chen Yi segera menampilkan ekspresi sedih. Jenis sakit hati yang sulit digambarkan bisa dilihat di matanya. Melihat ini, Long Chen Fu berbicara dengan cara yang sangat mengejek. Seperti yang aku harapkan, Bai Ruo Shen ini menolak untuk bergabung dengan divisi kenaikan kami, karena dia ingin bergabung dengan yang lain. Kakak, kamu terlalu berlebihan memandangnya. Ternyata dia tidak lebih dari seorang pengkhianat, ucap Long Chen Fu. Tutup mulutmu. Jika bukan karena kamu, apakah adik junior Ruo Shen menolak untuk bergabung dengan divisi kenaikan kami? Long Chen Yi menegur dengan marah. Kakak, bagaimana mungkin ini karena aku? Sudah jelas Bai Ruo Shen tidak ingin bergabung dengan divisi kenaikan kami untuk memulai. Kami telah bertemu banyak orang seperti dia. Ini tidak seperti semua murid dari sekte kenaikan, yang pada akhirnya bergabung dengan divisi kenaikan kita. Tak terhitung orang dengan talenta yang baik telah memutuskan untuk prospek masa depan yang lebih baik, dan bergabung dengan organisasi kekuasaan cabang lainnya. Kakak, kamu harus tahu lebih banyak tentang hal ini daripada aku kan, kata Long Chen Fu dengan sangat emosional. Diam, saudari junior Ruo Shen adalah putri master sekte. Bagaimana dia bisa bergabung dengan organisasi kekuatan cabang lain demi prospek masa depannya? Ucap Long Chen Yi sambil memperlihatkan ekspresi tidak percaya. Tapi kenyataannya tepat di depan wajahmu ini. Mengapa kamu masih menolak untuk percaya? Jadi kenapa jika dia adalah putrinya? Jangankan dia, bahkan ada banyak orang di dunia ini. Bahkan ada yang tega membunuh orang tua mereka sendiri. Untuk mengkhianati sekte keluarganya sendiri, itu sama sekali tidak mengkhawatirkan, ucap Long Chen Fu. Long Chen Fu bertekad bahwa Bai Ruo Shen telah memutuskan sebelumnya untuk tidak bergabung dengan divisi kenaikan mereka, itu karena dia ingin bergabung dengan organisasi kekuatan cabang yang lebih baik. Kepala ketiga, kamu benar-benar salah dalam menyalahkan saudari juniormu Ruo Shen atas masalah ini. Meskipun memang benar bahwa saudari junior Ruo Shen telah bergabung dengan organisasi kekuatan cabang lainnya, tapi dia tidak bergabung dengan organisasi kekuatan cabang yang berada di atas divisi Ascension kita. Tapi sebaliknya, ia bergabung dengan organisasi kekuatan cabang yang didirikan oleh seorang murid baru. Melihat situasinya sudah panas, Hua Xiang pun segera menjelaskan. Apa? Sebuah organisasi kekuatan cabang yang didirikan oleh seorang murid baru? Mendengarkan kata-kata itu, tidak hanya Long Chen Yi dan adiknya Long Chen Fu yang terkejut, bahkan secara praktis semua orang yang hadir pun dibuat tercengang. Mereka benar-benar tidak percaya, dengan apa yang baru saja mereka dengar. Hua Xiang, apa yang sebenarnya terjadi? Seperti apa organisasi kekuatan cabang yang saudari junior Ruo Shen gabungi? Siapa yang mendirikan organisasi kekuatan cabang itu? Setelah tertegun beberapa saat, Long Chen Yi bertanya dengan sangat emosional. Nama organisasi kekuatan cabang ini adalah Divisi Asura.
Itu didirikan oleh murid hutan Qianwood Selatan yang bernama Chu Feng. Hua Xiang menjelaskan. Konyol, saudari junior Ruoshen bergabung dengan organisasi kekuatan cabang yang didirikan oleh murid Southern Qianwood Forest. Apakah dia sudah gila? Setelah mendengar kata-kata itu, semua orang merasa sangat terkejut. Tapi hanya Long Chen Yi yang berkata dengan termenung. Sebenarnya dia ya, ketua, ketika saudari junior Ruoshen menolak kami sebelumnya, itu sepertinya juga karena Chu Feng ini. Mungkinkah Chu Feng ini benar-benar seseorang dengan asal yang luar biasa? Melihat situasinya, ketua kedua Meng Zhensuo segera bertanya. Segera, kerumunan itu mengalihkan pandangan penasaran mereka ke arah Long Chen Yi. Meskipun banyak murid dari divisi Ascension telah pergi untuk menyambut para murid dan tetua manajemen Ascension selama kompetisi komandan, tapi Master Sekte Ascension hanya mengobrol dengan Long Chen Yi secara empat mata. Dengan demikian, mereka sebenarnya tidak tahu banyak tentang Chu Feng. Bahkan hal-hal yang mereka tahu, itu adalah hal-hal yang telah mereka dengar dari Long Chen Yi. Sebenarnya, aku juga tidak akrab dengan Chu Feng ini. Namun, tampaknya dia berasal dari tempat yang luar biasa, karena Lord Sekmaster mengatakan satu hal kepada aku. Yang terbaik bagi kamu untuk membuat Chu Feng menjadi anggota divisi Ascension. Jika dia menolak, maka jangan memaksanya. Singkatnya, kamu tidak boleh menyinggung perasaannya. Ingatlah itu, kenang Long Chen Yi. Apa? Lord Sekmaster benar-benar mengatakan kata-kata itu. Mendengar kata-kata itu, semua orang menghirup udara dingin. Mereka merasa bahwa kata-kata itu benar-benar tak terbayangkan, karena penilaian Master Sekte terhadap Chu Feng ini terlalu tinggi. Ya, benar sekali. Awalnya aku juga tidak tertarik dengan Chu Feng ini. Namun karena Chu Feng bisa membuat saudari junior Ruoshen melakukan hal seperti itu berarti dia benar-benar memiliki beberapa kemampuan. Lagi pula, dengan temperamen saudari junior Ruoshen, itu sangat sulit bagi orang lain untuk dekat dengannya, apalagi memanipulasi dirinya, desah Long Chen Yi. Itu benar. Mendengar apa yang kamu katakan, aku juga merasa bahwa Chu Feng ini bukan karakter yang sederhana, tambah Meng Zhensuo. Apa biaya yang tidak sederhana tentang dia? Dia tidak lebih dari murid hutan Qianwood Selatan belaka. Jadi bagaimana jika dia memiliki kultivasi peringkat 1 Raja Bela Diri? Dalam sekte kenaikan kita, murid dengan kultivasi semacam ini tidak terhitung jumlahnya. Menurut pendapat aku, itu hanya Bai Ruoshen saja yang memiliki semacam perselingkuhan dengan Chu Feng itu, ucap Long Chen Fu yang menunjukkan ekspresi tidak setuju. Apa yang kamu ketahui? Jika bukan karena kamu, kami tidak akan datang ke sini. Lagi pula, baik Chu Feng maupun adik junior Ruoshen berencana untuk bergabung dengan divisi kenaikan kami pada awalnya. Long Chen Yi dengan marah menegur adiknya. Mendengar ini, Long Chen Fu tidak berani berbicara lagi. Adapun yang lain, mereka juga menjadi diam. Dengan Chu Feng sendiri, itu mudah sekali bagi mereka untuk mencela dia. Karena bagaimanapun juga, mereka semua memandang rendah hutan Qianwood Selatan dari dasar hati mereka. Namun untuk Bai Ruoshen, mereka semua tahu bahwa dia adalah seorang jenius sejati. Kehilangan dirinya, maka itu benar-benar sangat disayangkan. Ketua, dalam hal itu, menurutmu apa yang harus kita lakukan? Tanya Meng Zhensuo. Satu-satunya yang bisa kita lakukan adalah pergi secara pribadi, dan mencoba melihat apakah aku bisa membujuknya besok, desah Long Chen Yi. Di pagi hari pada keesokan paginya, ketika sinar matahari mulai bersinar dari langit timur, Chu Feng sudah bangun dari tempat tidurnya. Setelah menanyakan yang lain, dia tiba di Mission Plaza di wilayah inti Qianwood. Di Gunung Qianwood, melakukan misi adalah kejadian umum bagi para murid. Itu juga merupakan metode bagi mereka untuk menyediakan bagi diri mereka sendiri. Itu karena di Gunung Qianwood, ada banyak hal yang tidak bisa diperoleh seseorang seperti yang diinginkan. Jika seseorang ingin mendapatkan hal-hal itu, ia harus menggunakan poin prestasi untuk menukarnya. Jika seseorang ingin mendapatkan sesuatu yang lebih baik, ia harus menghabiskan jumlah poin prestasi yang lebih besar sebagai gantinya.
Adapun poin pencapaian, bagaimana mungkin seseorang bisa mendapatkannya? Selain diberikan sebagai hadiah oleh tetua manajemen atau kepala akademi, maka seseorang hanya bisa mendapatkannya dengan menggunakan kemampuannya sendiri. Meskipun ada banyak murid di Gunung Qianwu, tapi Mission Plaza ini masih luar biasa besarnya. Menambahkan faktanya bahwa Chu Feng tiba sangat awal, itu benar-benar masih ada sedikit orang di Mission Plaza. Dengan demikian, dengan sekilas melihat lingkungannya, Chu Feng dapat melihat seluruh plaza misi. Sementara Mission Plaza ini disebut plaza, maka itu akan lebih tepat jika disebut sebuah kompleks bangunan besar. Itu karena, hanya bangunan-bangunan itu dibangun di 4 sisi, dan mereka berada di atas sebuah plaza yang berbentuk lingkaran. Jika seseorang melihat ke bawah dari atas, Mission Plaza ini akan tampak lebih seperti bidang kecil atau piringan yang besar. Adapun bangunan-bangunan itu, mereka juga sangat menarik. Meskipun ada banyak bangunan, tapi hanya ada 5 jenis bangunan yang berbeda, dan itu dibangun dalam bentuk 5 binatang yang berbeda. Bangunan itu ada yang berbentuk serigala, berbentuk macan tutul, berbentuk harimau, berbentuk singa, dan yang terakhir berbentuk naga. Dari 5 bangunan yang berbeda bentuk ini, tipe yang berbentuk serigala nampaknya yang paling lemah, tetapi juga yang paling banyak. Jenis berbentuk naga adalah yang paling langka, dan itu hanya berjumlah 1 saja. Namun, konstruksi bangunannya adalah yang paling megah dan luar biasa. Tidak hanya bangunan itu hidup dan seperti aslinya, bangunan itu bahkan memancarkan cahaya yang bersinar. Seolah-olah bangunan itu adalah naga sejati yang meringkuk di alun-alun ini, dan itu telah menarik perhatian semua orang yang hadir. Chu Feng juga memperhatikan bahwa meskipun ada beberapa orang di plaza pada saat ini, tapi sebagian besar dari mereka masuk dan keluar dari bangunan berbentuk serigala dan berbentuk macan tutul. Bahkan bangunan berbentuk harimau sangat jarang dikunjungi. Adapun bangunan berbentuk singa, dia melihat tidak ada yang memasuki salah satu dari bangunan itu. Adapun bangunan berbentuk naga yang paling besar dan megah, bangunan itu bahkan tidak terbuka. Seperti dekorasi yang digunakan untuk mengintimidasi orang lain, itu diparkir di tempat paling mempesona di alun-alun. "Hei, siapa namamu?" tanya seseorang. Tepat pada saat Chu Feng dengan antusias memeriksa Mission Plaza, sebuah suara tua tiba-tiba terdengar dari belakangnya. Meskipun suara itu sudah sangat tua, tapi orang itu juga sangat kuat, dan juga mengandung jejak kemarahan di dalamnya. Meskipun dia mendengar suara tua ini, Chu Feng memutuskan untuk tidak memperhatikannya. Karena ada begitu banyak orang di Gunung Qianwu, jangankan para tetua, bahkan ada juga murid yang sudah memasuki usia tua. Karena suara itu tidak langsung diarahkan ke arahnya, maka Chu Feng tidak bisa mengatakan dengan pasti bahwa itu ditujukan kepadanya. "Hei, aku berbicara kepadamu, apakah kamu tuli atau apa? Apa yang kamu lihat? Aku sedang berbicara dengan kamu, bocah tanpa topi," ucap orang tua itu. Segera, suara itu terdengar sekali lagi. Selanjutnya, suara itu tumbuh semakin dekat. Pada saat ini, Chu Feng akhirnya menyadari bahwa suara ini sepertinya memang memanggilnya. Mendengar itu, Chu Feng pun berbalik dan melihat ke arah sumber suara. Seperti yang diharapkan, dia melihat seorang pria tua mengenakan pakaian seorang tetua berjalan ke arahnya. Penampilan tetua ini biasa saja. Namun, ada satu aspek tentang dirinya yang istimewa. Yaitu, hidungnya yang bengkok. Tetapi pada saat ini matanya bersinar, dan dia menunjukkan ekspresi yang sangat ganas saat dia menatap Chu Feng. Sial, sepertinya dia datang untuk melakukan pertengkaran. Chu Feng menggerutu di dalam hatinya. Sensitivitas Chu Feng sangatlah kuat. Dia bisa mengatakan bahwa tetua ini menatapnya dengan ekspresi yang sangat tidak senang. Itu seolah-olah ada kebencian yang sangat besar di antara mereka. Namun, Chu Feng jelas-jelas tidak tahu siapa dia, dan itu benar-benar pertama kalinya dia bertemu dengan tetua ini. Selanjutnya, jika tetua ini ingin memanggil Chu Feng, dia benar-benar bisa berteriak padanya secara langsung. Namun sayangnya, dia tidak melakukan itu, dan malah berteriak dengan suara terbuka ke arah kerumunan.
Inilah yang menyebabkan suaranya tidak diarahkan kepada Chu Feng, dan malah menyebabkan semua orang di alun-alun bisa mendengarnya. Ini sudah jelas bahwa ia berusaha mengumpulkan perhatian orang banyak. Adapun mengapa dia melakukan hal seperti itu, Chu Feng sendiri sudah berhasil menebak. Kemungkinan besarnya adalah, tetua ini berusaha untuk mempersulit Chu Feng, dan mempermalukannya di depan orang banyak. Baru kemarin Chu Feng memasuki wilayah inti Gunung Qianwu, dan menjadi murid inti Gunung Qianwu. Seharusnya terlalu dini baginya untuk membuat musuh dengan orang lain, dan juga siapa yang bisa mengeluarkan seorang tetua untuk menyulitkannya. Selain biara Orion dan 3 hutan Qianwu, maka Chu Feng tidak dapat memikirkan yang lain. Tampaknya hari-hari aku tinggal di Gunung Qianwu tidak akan mulus. Melihat tetua berhidung bengkok tiba di hadapannya, Chu Feng menyeringai di dalam hatinya. Itu baru hari kedua sejak dia memasuki Gunung Qianwu, namun sudah ada seseorang yang membuat masalah baginya. Dalam hal itu, bagaimana mungkin hari-hari di masa depannya akan berjalan damai? Apakah kamu tuli? Aku memanggil kamu, mengapa kamu membuat aku berteriak 2 kali? Hidung bengkok tua itu tiba di depannya, dan berkata sambil menatap Chu Feng. Hehehe, tetua, suaramu terlalu pelan. Sementara aku berhasil mendengar teriakan kamu, aku benar-benar tidak tahu bahwa kamu meneriaki aku, jawab Chu Feng dengan senyum berseri-seri dan ekspresi santai. Namun, tidak ada sedikit pun rasa hormat dalam nada bicaranya. Kurang ajar, bukan saja kamu tidak memberi hormat untuk menyambutku, kamu bahkan benar-benar berani berbicara kepadaku dengan cara seperti itu. Kamu adalah murid paling kasar yang pernah aku temui. Siapa namamu? Kamu berasal dari sekte atau akademi mana? Aku benar-benar ingin tahu kekuatan tambahan mana yang memberikan murid yang mengecewakan seperti kamu, teriak orang tua hidung bengkok itu dengan marah. Teriakan nyaringnya yang terus-menerus, itu telah menarik perhatian orang banyak. Ini menyebabkan semua orang yang berada di dekatnya menghentikan langkah mereka, dan membalikkan telinga untuk mendengar hal-hal seperti apa yang terjadi. Melaporkan kepada tetua, nama junior ini adalah Chu Feng. Namun, murid ini sangat ingin tahu. Tetua, kamu seharusnya tidak pernah bertemu aku sebelumnya kan, jadi bagaimana mungkin kamu tahu aku berasal dari kekuatan tambahan? Mungkinkah aku tidak bisa menjadi murid dari wilayah batin, yang berhasil lulus ujian untuk menjadi murid inti sendiri? Jawab Chu Feng. Ini, seru tetua hidung bengkok. Diajak bicara hingga sedemikian rupa oleh Chu Feng, ini menyebabkan ekspresi tetua itu berubah sedikit. Dia tiba-tiba saja menyadari, bahwa dia telah salah bicara. Terutama karena ada banyak orang di kerumunan yang menonton apa yang terjadi, jika dia terus bertengkar tentang masalah ini, dia pasti akan ditempatkan di tempat yang sulit. Dengan demikian, dia buru-buru menggeser topik diskusi dan menunjuk ke kepala Chu Feng. Terlepas dari mana kamu berasal, untuk tidak mengenakan topi murid inti, itu adalah rasa tidak hormat yang sangat besar terhadap Gunung Qianwu. Menamparkan wajahmu 10 kali untuk diriku dengan segera, dan kemudian pakailah topinya. Kalau tidak, aku akan mengirimmu ke Departemen Hukuman dan minta mereka menanganimu, ucal tetua hidung bengkok itu. Oh, ada kebutuhan untuk menamparkan dirimu 10 kali karena tidak memakai topi ya? Aku belum pernah melihat aturan seperti itu dalam peraturannya, dan bahkan peraturan murid Gunung Qianwu. Tepat pada saat ini, suara lembut namun kuat dan menyenangkan segera terdengar. Memalingkan pandangan mereka ke arah suara itu, mata kerumunan itu seketika saja bersinar. Sosok seperti peri saat ini turun dari langit, dan dia mendarat di samping Chu Feng. Adapun wanita ini, itu adalah Bai Ruoshan. Kamu siapa? Menghukum seorang murid adalah wewenang aku sebagai tetua. Yang terbaik bagimu adalah jangan mencampuri urusan orang lain, ucap tetua hidung bengkok. Ketika tetua berhidung bengkok melihat Bai Ruoshan, dia menjadi sedikit pemalu. Karena bagaimanapun juga, Bai Ruoshan adalah seorang jenius dengan bakat luar biasa. Dengan kultivasi dan penampilannya, sensasi pertama yang ia berikan kepada orang lain adalah, bahwa ia adalah seorang jenius yang luar biasa.
Bagi orang-orang seperti Bai Ruoshan, jangankan para murid, bahkan para tetua biasa tidak akan berani memprovokasinya. Ah masa, balas Bai Ruoshan. Mendengar kata itu, Bai Ruoshan pun tersenyum, dan senyum memikatnya ini diisi dengan ejekan. Setelah itu dia mengangkat tangannya, dan melepas topi di kepalanya. Pada saat rambut hitam mulusnya yang indah jatuh dari kepalanya seperti air terjun, dia bertanya dengan nada menghina. Dan sekarang, aku tidak bisa dianggap sebagai pengamat lagi kan, ucap Bai Ruoshan. Kamu, seru tetua hidung bengkok itu. Meskipun dia takut akan bakat Bai Ruoshan, tapi tetua berhidung bengkok itu masih sangat marah dengan tindakan Bai Ruoshan. Apa yang dia lakukan ini, itu sama dengan memberinya tamparan di hadapan semua orang ini. Karena itulah, untuk menjunjung tinggi kehormatannya sebagai tetua, ia memutuskan untuk tidak mempedulikan konsekuensinya lagi. Dia pun melihat ke arah ban lengan yang ada di lengan kiri Bai Ruoshan, dan kemudian mencibirnya. Oh, jadi kalian berdua temenan ya? Tidak heran kalau kamu berani berbicara seperti itu kepada aku. Untuk tidak mengenakan topi, kamu dianggap pantas untuk dihukum. Kalian berdua, tampar dirimu masing-masing 10 kali. Kalau tidak, aku akan mengirim kamu berdua ke departemen hukuman, dan memenjarakan kamu di sana selama 1 atau 2 tahun. Biarkan aku melihatnya, apakah kamu berani bertindak begitu kurang sopan terhadap aku lagi atau tidak. Betapa hebatnya tidak mengenakan topi, kamu akan dihukum oleh 10 tamparan diri ke wajah. Kalau begitu, apakah kita semua perlu menamparkan diri kita sendiri 10 kali? Ucap seseorang. Anehnya, segera setelah tetua ini mengatakan kata-kata itu, suara lain segera terdengar. Memalingkan kepalanya ke arah sumber suara tersebut, dia menemukan bahwa beberapa ribu sosok turun dari langit. Pada akhirnya, mereka mendarat di alun-alun dan benar-benar mengelilingi tetua itu. Namun yang paling mengejutkannya adalah, mereka semua tidak mengenakan topi. Selanjutnya, topi mereka ada di tangan mereka. Itu sudah jelas bahwa mereka baru saja mengangkat topi dari kepala mereka. Ketika mereka menemukan asal-usul kerumunan ini, jangankan untuk kerumunan di sekitarnya, bahkan wajah tetua itu menjadi pucat, dan tatapannya menjadi redup. Itu karena, orang-orang ini berasal dari divisi kenaikan. Selain itu, orang yang memimpin mereka adalah salah satu kekuatan besar di antara para murid wilayah inti, yaitu Long Chen Yi. Divisi kenaikan, Long Chen Yi. Pada saat ini, bahkan tetua berhidung bengkok itu mengerutkan keningnya begitu dalam saat dia berkata. Tempat macam apa itu divisi Ascension? Itu adalah yang ke-10 di antara organisasi-organisasi kekuatan cabang wilayah inti, dan merupakan sebuah raksasa dengan beberapa puluh ribu anggota. Namun yang paling penting adalah, berdiri di belakang divisi Ascension adalah tetua yang kuat dari sekte Ascension. Sangat sedikit orang yang berani menjadikan diri mereka musuh bagi divisi Ascension. Adapun para tetua dengan status seperti dirinya, tidak ada seorang pun di antara mereka yang berani menjadikan diri mereka musuh bagi divisi Ascension. Meskipun aku tidak tahu siapa kamu, dan untuk tetua yang mengetahui tentang aku, Long Chen Yi, itu berarti bahwa kita telah disatukan oleh takdir. Mungkinkah tetua bisa memberi aku wajah, dan membiarkan adik lelaki ini pergi? Ucap Long Chen Yi sambil tersenyum. Namun, nada suaranya ini tampaknya bukan orang yang berbicara sejajar dengan tetua ini. Tapi sebaliknya, itu seperti sedang berbicara lebih dari satu tingkat pada tingkat yang lebih tinggi daripada tetua ini. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.